pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru, hari Minggu, Minggu yang ke-32, pekan biasa. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing, intensi yang disiapkan. Berdoa untuk seorang anak, Antonius Herianto Sein. Semoga dia senantiasa sehat walafiat dan sukses dalam hidupnya, secara khusus untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehendak anaknya sendiri, Antonius. Berdoa juga untuk para penderma kita yang selalu mendoakan kita, yang selalu membantu kita dengan pikiran, perkataan, tegur sapa, dan juga mereka-mereka yang senantiasa membantu kita dengan bantuan material, bantuan finansial. Secara khusus kami ingat penderma kami yang begitu setia membantu kami di komunitas ini, Novisiat Sang Sabda Kubu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kebaikan hati mereka. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, teman-teman kita, atau yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Semoga berkat Tuhan, zaman Tuhan terjadi ke atas mereka, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan, kesembuhan. Dan secara khusus saya ingat teman kami, Siska, Tanta Suster Ekarista SSPS, dan teman kami Ibu Cynthia Marianova, dan adik sepupu saya Gradiana Jia. Saya berdoa untuk keluarga besar Kasih, dan keluarga besar Kung. Semoga mereka semua senantiasa diberi kesehatan jiwa raga dan juga kesuksesan dalam tugas harian mereka. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita kembali untuk senantiasa memberi sesuatu kepadanya dan kepada sesama dengan penuh kasih. Bukan untuk diperlihatkan, ditonton. Injil hari ini sangat jelas bagaimana Yesus memperhatikan mereka-mereka yang datang membawa persembahan mereka. Ada yang memberi dari hasil kelebihan mereka, memberi dari kelebihan, sementara seorang ibu janda yang miskin memberi dari segala kekurangannya. Tetapi dia memberi dengan hati. Dan Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita buat terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Mungkin terkadang kita kurang memperhatikan hal ini. Karena itu, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau.
Dikau, Kami menyembah Dikau. kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, orang kecil selalu dapat menghadap Engkau, dan orang yang terampas hak wewenangnya selalu Kau lindungi. Kami mohon, berilah kami hati sederhana. Perkenankanlah kami mendekati siapapun yang memerlukan bantuan. Anugerahilah kami keberanian dan kerelaan hati untuk membagi satu sama lain segala yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga ingat anggota keluarga kami yang sudah meninggal dunia. Secara khusus saya ingat anggota keluarga dari Raden Surat yang sudah meninggal dunia. Semoga Engkau memberi mereka tempat yang layak di dalam kerajaan-Mu dan boleh bergabung bersama para kudus dalam kerajaan surga. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkanlah aku sedikit air dalam kendingmu untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam uli-uli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari padang, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tak akan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia
Perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapnya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, Haleluya. Haleluya. berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata dalam pengajarannya kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima
penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Yesus sedang duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah dengan penuh kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita semua akan pemberian kita di saat kita mengikuti perayaan liturgis, entah perayaan sabda dengan komunio atau perayaan misa. Kita tahu bahwa setiap kali ada misa selalu ada persembahan, dan setiap kita membawa persembahan kita. Ada yang memberinya banyak, ada yang memberinya sedikit. Pertanyaan untuk kita, apakah kita memberi semuanya itu dengan sepenuh hati dan penuh iman? Dan apa arti pemberian kita sesungguhnya? Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menyaksikan sendiri bagaimana orang memberi persembahan. Yesus duduk di dekat berhadapan dengan tempat kolekte. Orang rame-rame datang membawa persembahan, memasukkan persembahannya ke dalam kolekte itu, tempat kolekte itu. Dia memperhatikan ada orang yang memasukkan banyak uang. Dan dia juga menyaksikan seorang janda miskin memasukkan sedikit, hanya 2 peser. Dan kemudian Yesus memanggil muridnya dan menyatakan kepada muridnya, menyampaikan bahwa janda ini dia memberi dari kekurangannya. Dan dia memberi dengan sepenuh hati, karena dari kekurangannya tidak punya apa-apa lagi. Hanya itu yang dia miliki, tetapi dia persembahkan semuanya kepada Tuhan. Sementara yang lain, Yesus katakan mereka memberi dari kelebihan, kelimpahannya. Berarti yang dilimpahkan, yang lebih banyak, yang dari kelimpahan itu mereka memberi. Dan pertanyaan kita, apakah pemberian mereka itu betul-betul keluar dari hati yang tulus penuh iman, atau sekedar memberi agar dipuji? Yesus memuji ibu janda ini karena sepertinya Yesus mengetahui keadaan hati dari ibu ini, bahwa dia memberi keluar dari iman dan juga memberi dengan penuh kasih. Nah, hari ini hari Minggu, pasti kita juga akan memberi persembahan.
Setiap kali kita memberi persembahan, Tuhan Yesus selalu menonton di dekat peti persembahan itu. Kita harapkan semoga sewaktu kita membawa persembahan, kita membawanya dengan penuh iman. Dan juga punya satu intensi khusus. Apa maksud persembahan yang saya berikan ini? Apakah persembahan ini keluar dari intensi kita dengan satu motivasi yang luhur? Mungkin ada yang perlu kita doakan. Sehingga sewaktu kita mempersembahkan intensi kita, mempersembahkan apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan, doakanlah juga apa intensi kita. Mungkin kita mau berdoa, minta Tuhan untuk menjamah mereka-mereka yang sakit. Dan sewaktu kita menyerahkan persembahan, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan tolong jamahlah saudaraku yang lagi sakit. Ini persembahan saya Tuhan. Entah banyak atau sedikit, tapi kita harus ngomong intensinya apa. Dan inilah persembahan saya. Atau mungkin kita mau mendoakan mereka-mereka yang mungkin kita berpikir mereka masih dalam penyucian. Bawalah persembahan itu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah dosa dari keluarga saya, anak saya atau anggota keluarga saya mungkin masih dalam penyucian. Berbalas kasihanlah kepada dia ya Tuhan. Ini persembahanku ya Tuhan, terimalah persembahan ini dan berilah mereka istirahat yang kekal. Kalau kita membawa persembahan dengan penuh iman dan satu motivasi yang luhur, pasti Tuhan akan memuji apa yang kita buat. Tetapi kalau kita membawanya tanpa satu motivasi yang luhur, dengan satu doa yang tulus, mungkin Tuhan juga, ini persembahan untuk apa ini? Untuk apa ini? Apakah ini hanya show atau untuk menunjukkan kepada orang bahwa saya membawa persembahan? Marilah saudara-saudara yang terkasih, berilah persembahan kita dengan sepenuh hati dan penuh iman dan dengan satu motivasi yang luhur. Persembahan kita pasti akan dikabulkan Tuhan, diterima oleh Tuhan kalau kita memberinya dengan satu motivasi yang luhur dan dengan penuh kasih. Amin. Marilah kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang setia selama-lamanya. Bagi Sri Paus dan para uskup, semoga Allah Bapa menambahkan hati Sri Paus dan para uskup agar jangan berkecil hati bila mendapat kritikan pedas, tetapi tetap tabah dan setia memberi kesaksian atas warta gembira Kristus. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka dapat bersatu memerangi kemiskinan dan kelaparan di dunia. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang terpencil, semoga Allah Bapa memberkati mereka yang hidup terpencil agar jangan merasa terasing, tetapi mengalami bahwa mereka diterima banyak orang. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga paroki kita, semoga Allah Bapa membimbing warga paroki kita agar jangan lekas-lekas mengendor semangatnya karena mengira telah cukup berbuat baik,
tetapi semoga selalu tetap bersedia untuk saling membantu dalam kesulitan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa dan intensi kami yang kami sampaikan pada misa ini. Berkatilah Antonius Krianto Sein. Semoga dia bisa menemukan tulang rusuk yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Dan juga akan berdoa untuk mereka yang sakit. Jamahlah mereka semua ya Tuhan. Secara khusus jamalah Siska, Tante Suster Ekarista, Cynthia Marianova, adik Gradia Najia. Tuhan, semoga zaman-Mu mendatangkan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Dan berkatilah semua para penderma kami di mana saja mereka berada. Mereka yang selalu setia mendoakan kami di komunitas ini, para frater, bruder, para staf, karyawan-karyawati kami. Dan terima kasih untuk segala bantuan mereka dalam bentuk material. Semoga mereka selalu diberkati dan usaha mereka selalu berhasil. Dan juga kami ingat anggota keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Tuhan. Secara khusus mereka yang lagi berada di api penyucian. Dari keluarga besar Kung, keluarga besar Kasih, keluarga besar Raden Surat. Semoga mereka yang lagi berada di api penyucian dibebaskanlah dari kekurangan dan dosa mereka, dan mereka boleh menikmati kebahagiaan bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, kebaikan-Mu bagi kami menjadi jaminan pada saat-saat yang meragukan. Teguhkanlah iman kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengar rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu, terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah kami dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, terimalah dalam persembahan ini ucapan syukur kami atas Yesus yang telah memberikan segalanya demi keselamatan kami. Semoga rohnya menghimpun kami menjadi gereja-Mu, umat-Mu yang rukun. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa.
Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus serta semua rohaniwan dan semua umat kesayangan-Mu.
Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, baik yang sudah diungkapkan secara verbal, maupun yang masih ada di dalam hati dan benak kami, secara khusus untuk mereka-mereka yang mengikuti misa ini lewat sosial media ini. Dan semoga doa-doa mereka pun didengar ya Tuhan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Secara khusus kami ingat Pater John Baron dari Australia, Pater Clemente Widenhorn dari Argentina, Bruder Günther Anton Klis dari Jerman, Bruder Joachim Stephen Ross dari Amerika, Pater Brian Byrne dari Australia, Pater Alois Blasil dari Central Eropa, Pater Yesu del Rosario dari Filipina, Pater Agustinus Watu dari Ruteng, dia dulu pernah di sini, di komunitas ini. Dan saudari kami SSPS, Suster Donatila, Suster Bonosa, Suster Georgiana, Suster Algarda, Suster Luit Gara, dan Suster Ana Matilde. SSPS AP, Suster Maria Gabrielis. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, Arnold Jansen, Yosefana Demetz, Maria Helena, Josefa, dan Martir SVD, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kita yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus sedunia kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus sedunia kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus sedunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau menaburkan sabda-Mu di seluruh dunia dan mengharapkan agar berakar dan menghasilkan buah melimpah. Kami bersyukur kepadamu atas Yesus, biji gandum yang mati untuk menjadi rezeki kehidupan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dan minggu ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.